dalam episode 120. Suasana yang tadinya terlihat santai sekarang menegang. Melihat Putri yang mulai mulas menahan sakit, membuat yang lain ikut merasakan sakit juga. Keringat mulai membasahi dahi Putri. Dia berjalan mondar-mandir sembari memegang pinggangnya. "Nathan, jangan diam saja," ujar Oma Lily. "Aku harus melakukan apa?" tanyanya yang mulai ikutan tegang dan lemas. "Beri semangat istrimu." Nathan beranjak dari sofa. Tubuhnya dan tangannya terasa gemetar. Dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti sekarang ini. Mendekati istrinya yang sedang mondar-mandir. "Sakit?" tanyanya. "Oh," saut Putri dengan wajah meringis kesakitan. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanyanya lagi. "Elus punggungku," titahnya. Nathan memeluk istrinya. Lalu tangannya mulai mengelus punggung belakang istrinya. Dokter kandungan sampai dan melihat momen itu. "Bagus, tapi jangan hanya berdiri. Tapi kalau bisa bergerak, lakukan seperti sedang berdansa," ujar dokter dan mendekati bidannya. "Bukan berapa?" tanya dokter. "Bukan 6, dok," sahut bidan. Dokter menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar Putri dan Nathan. Dokter sedang mengecek peralatan di dalam kamar mandi. "Pastikan suhu air dalam keadaan hangat, jangan sampai dingin," dokter mengingatkan. Lalu dokter kembali keluar, melihat kondisi Putri yang mulai lemas. "Kalau terasa ingin buang air besar, katakan," ujar dokter. Putri menganggukkan kepalanya. Andre dan Tari ikut memperhatikan itu. Ketika melihat Putri meringis kesakitan, membuat Andre menatap istrinya. "Nanti, kalau kamu melahirkan operasi saja," ujarnya. "Kenapa?" "Aku tidak sanggup melihatmu seperti itu," tunjuknya ke Putri. Itulah nikmatnya menjadi seorang ibu, merasakan bukaan demi bukaan, dari bukaan 1 sampai bukaan 10, sakit yang luar biasa. Tapi ketika anak itu lahir, sakit itu langsung hilang begitu saja. "Aku mau melahirkan normal seperti Putri." "Tapi nanti kamu kesakitan, aku tidak tega." "Kamu lihat Nathan?" Tari menunjuk ke arah Nathan. "Iya." "Kamu bisa lihat wajahnya juga sangat tegang, tapi dia berusaha untuk menenangkan istrinya." "Kamu juga seperti itu." "Iya, kamu benar." Si Nathan wajahnya pucat seperti mayat, ejek Andre. "Oh, sakit," rengek Putri dan menghentikan gerakan berdansa. "Sabar sayang, kamu harus kuat." Nathan mengelus kembali punggung istrinya. Setelah sakitnya hilang, Putri kembali mondar-mandir. Dokter menghampiri Nathan. "Bapak bisa lihat, jika sakitnya hilang timbul yang hanya berjarak 5 menit, beritahu saya." "Itu artinya apa, dok?" tanyanya. "Artinya, bukaannya mungkin sudah tambah," sahut dokter. Nathan terus menatap jam dinding. Ketika istrinya meringis kesakitan, dia mulai menghitung berapa lama sakit yang dirasakan istrinya. Seperti itu berulang, sampai sakit itu semakin hebat dengan jarak waktu semakin pendek. "Dok, sakitnya sudah 5 menit sekali," ujar Nathan. "Kita bawa ke kamar." Kedua bidan itu membantu memapah Putri ke kamar. Di dalam kamar, dokter memakai sarung tangan bedah dan mulai memasukkan jarinya ke dalam bagian bawah Putri. "Sudah bukan 10, bawa ke batap," titah dokter kepada bidannya. Putri dibawa ke batap, tapi sebelum sampai ke batap, dokter menyuruh Putri melepaskan pakaian dan dalaman. Dia hanya diperbolehkan menggunakan bra. Dokter melakukan itu agar mempermudah ketika mereka menangkap bayi yang keluar. Akhirnya Putri nurut. Awalnya dia malu, tapi karena di dalam kamar mandi semuanya wanita, hanya suaminya saja yang berjenis kelamin laki-laki. Maka dia mengikuti saran dokter. Duduk di dalam batap, dan Nathan mengelus punggung Putri. "Bagaimana rasanya?" tanya dokter. "Saya mau buang air besar," sahutnya. "Iya, keluarkan saja," ujar dokter. "Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, ibu pasti bisa." Nathan menggenggam jari tangan istrinya. Dan salah satu tangan Putri memegang pinggiran batap. Dokter kembali memeriksa bagian bawah Putri. "Kamu bisa sayang," bisik Nathan. Kepalanya sudah mulai terlihat. "Ibu bisa mengejan kembali. 1, 2, 3." Dokter mengarahkan Putri untuk mengejan. Dan Putri kembali mengejan, tapi kemudian dia berhenti. "Jangan berhenti, ayo semangat, anak sudah mau keluar," ujar dokter. Putri kembali mengejan sampai 3 kali dia mengejan, dan akhirnya bayi itu keluar. Dokter langsung menangkap dan memotong tali pusar, lalu memberikan kepada bidan. Terdengarlah suara tangis anak bayi yang cukup kencang. "Anakku lahir," ujar Putri menangis terharu. "Iya sayang, anak kita lahir," sahut Nathan ikut menangis terharu. Dia mengecup Putri berulang-ulang. Perjuangan istrinya sungguh luar biasa. Anda dan Tari serta Oma Lily mendengar suara tangisan itu. Mereka turut bahagia dengan lahirnya Nathan Junior. Setelah tali pusar dipotong dan dikaitkan dengan penjepit, bayi mungil itu diberikan ke Putri. Bayi kecil itu dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya. Hal itu sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif. "Anak kita tahu kalau susu itu enak," ujar Nathan. "Malu,
Ada banyak orang di sini, saut Putri mengingatkan suaminya. Minum yang banyak, nak. Itu untukmu, papa sudah kenyang, ujar Nathan membuat bidan dan dokter tersenyum. Setelah kenyang, bayi dibedong dan diberikan ke Nathan. Dia mulai mengazankan anaknya. Ketika mengazankan, air matanya berlinang. Dia mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Sang Pencipta. Sungguh maha besar kuasamu. Setelah kondisi Putri membaik, dia dipindahkan ke kamar, membaringkan tubuhnya, sedangkan Nathan membawa keluar anaknya. Oh, cicit Oma yang lucu, ujar Oma Lily sembari mengecup Nathan Junior. Sini aku gendong, pinta Tari. Nathan Junior diberikan ke Tari, dan Andre memeluk sahabatnya. Selamat atas kelahiran anakmu, ujar Andre bahagia. Terima kasih, sahutnya. Siapa namanya? Tanya Tari. Putrama Nabahan Ramana, sahut Nathan. Apa itu artinya? Tanya Andre. Anak laki-laki pertama yang baik, jujur, dan berhati-hati, jelasnya. Nama yang bagus. Tapi, kenapa tidak ada nama Leo di belakang nama anakmu? Tanya Oma. Pertanyaan itu membuat Nathan diam. Oma mengerti. Kamu tidak ingin menggunakan nama Leo karena kamu tidak memiliki darah daging Leo. Tebak Oma. Iya Oma, aku tidak bisa menyematkan nama itu di dalam nama anakku. Iya, itu hakmu. Seminggu kemudian, Putri dan Nathan mulai terbiasa dengan tangisan si kecil. Tangisan yang sangat menggemaskan. Dengan sigap, Putri bisa menenangkan anaknya. Seperti pagi ini, Nathan harus buru-buru ke kantor. Biasanya dia akan membantu Putri untuk menjaga Nabahan. Tapi karena ada urusan yang penting, dia harus pergi lebih awal. Apa kamu bisa? Tanya Nathan yang khawatir. Istrinya kewalahan. Pergilah, aku bisa mengatasinya. Kalau kamu repot, minta pelayan untuk menjaga anak kita. Aku bisa, saut Putri sembari menyusui anaknya. Aku pergi ya. Jangan lupa makan dan satu lagi mandi, ujar Nathan mengingatkan. Karena ketika bayi mereka lahir, Putri hanya mandi sekali. Andre dan Nathan berlalu, tapi bukan ke kantor, melainkan ke kantor polisi. Nathan harus menjawab pertanyaan dari penyidik tentang kasus lama, yaitu kasus meninggalnya Leo. Tanya jawab berlangsung 3 jam. Setelah itu, dia diizinkan untuk meninggalkan kantor polisi. Sampai jumpa di persidangan, ujar Pak Benny. Nathan menganggukkan kepalanya. Pak, di mana mamiku ditahan? Tanyanya. Ada di lapas X, sahut Pak Benny. Nathan menganggukkan kepalanya dan menyalami pria parubaya itu. Dia masuk ke mobil bersama dengan Andre. Kita ke lapas sekarang, tapi sebelum ke sana, mampir ke toko roti, titahnya. Andre menganggukkan kepalanya dan mulai menekan pedal gas menuju tempat yang dimaksud. Waktu yang mereka tempuh untuk sampai ke lapas 60 menit. Sesampai di sana, melaporkan ke pos penjagaan, lalu mereka diarahkan ke tempat pendaftaran. Setelah itu Nathan diizinkan masuk ke dalam ruangan yang di depannya ada pembatas berupa kaca transparan. Dia duduk di kursi sembari memperhatikan pengunjung yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Tidak berapa lama pintu terbuka. Terlihat seorang wanita yang sangat lusuh dengan rambut acak-acakan masuk ke dalam ruangan itu. Sipir menunjuk tempat duduk yang harus diduduki Naomi. Ketika melihat wajah Nathan, Naomi teriak. Sipir, teriaknya. Seorang sipir wanita datang menghampirinya. Ada apa? Tanya sipir. Aku tidak mau melihatnya, tunjuknya ke Nathan. Kalau tidak mau melihatnya, tutup matamu, saut sipir ketus dan berdiri di tempat semula yang ada di dekat tembok. Mau apa kamu sini? Mau melihat keadaanku yang susah dan menyedihkan seperti ini? Naomi berbicara cukup ketus. Aku membawakan ini untuk Mami. Nathan menyerahkan makanan kesukaan maminya. Tidak usah sok ramah, katakan saja pemaumu, seru Naomi sembari melirik kotak yang ada di depannya. Aku mau menunjukkan ini. Nathan mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan foto anaknya. Melihat itu membuat Naomi menangis. Dia merindukan anaknya yang telah meninggal. Namanya Putrama Nabahan Ramana. Lahir dengan berat 3,8 kg dan panjang 52 cm. Lahir dengan cara normal. Naomi mendengarkan itu sembari meneteskan air matanya. Jika dia tidak berpikir untuk balas dendam, mungkin dia yang akan menggendong bayi mungil itu. Selamat untuk kelahiran anakmu. Naomi mengusap air matanya. Kenapa kamu tidak menyematkan nama Leo di belakang nama anakmu? Karena aku bukan anak kandung Leo, sahutnya. Hahaha, kamu masih saja suka berbohong. Kamu itu anak dari selingkuhan Leo. Naomi tertawa mengejek. Mami yang selingkuh atau papi yang selingkuh? Ucapan Nathan membuat Naomi menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tidak menyangka ada yang tahu perselingkuhannya. Tenang saja, pembunuh papiku dan selingkuhan mami sudah tertangkap, dan dia akan diadili segera. Ujar Nathan sembari beranjak dari kursi. Satu lagi, aku akan menjual rumah Alexander. Apa? Kenapa kamu jual rumah itu? Teriak Naomi.
Rumah itu kosong, tidak berpenghuni. Jadi lebih baik aku jual. Dan tenang saja, ketika laku, aku akan memberikan jatah mami. Begitupun dengan Niko. Akan aku transfer langsung ke rekening kalian. Dan satu lagi, jatah Oma Stacy juga aku serahkan kepada mami. Ujarnya dan berlalu. Rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh dan rumah yang selalu diperebutkan dan dipermasalahkan, akhirnya akan dijual. Tidak ada kenangan lagi untuk Naomi. Semuanya akan hilang begitu saja. 37 hari kemudian, acara 40 hari nabehan sekaligus acara akikah akan diadakan di rumah Oma Lili, yaitu di kota B. Putri dan Nathan beserta Tari mulai berangkat ke kota itu 3 hari sebelum acara berlangsung. Mereka hanya menggunakan satu mobil. Nathan yang biasanya duduk di baris kedua, sekarang duduk di baris pertama di samping Andre. Dan Tari duduk di tempat yang biasa Nathan gunakan untuk membantu Putri ketika repot. Selama perjalanan si bayi mungil itu terlihat sangat tenang. Tidak ada rengekan ataupun tangisan. Jika bayi mungil itu menangis, Putri mulai membuka pabrik susunya, dan bayi itu kembali tenang. Ada kabar dari Pak Benny? Tanya Nathan. Mengenai Riko? Tanya Andre balik. Iya. Semua bukti telah terkumpul, dan sidang akan diadakan bulan depan. Saud Andre sembari fokus mengemudi. Lalu bagaimana dengan rumah Opa Alexander? Apa sudah laku? Kenapa dengan rumah Alexander? Tanya Putri. Rumah itu akan aku jual, saud Nathan. Kenapa dijual? Tanya Putri lagi. Aku tidak akan menempati rumah itu. Lebih baik uang itu aku bagikan ke Naomi dan Niko. Jadi ketika mereka sudah keluar, mereka masih memiliki penghasilan, jelasnya. Putri tersenyum. Suaminya orang paling tersakiti. Tapi dia masih berempati kepada Naomi dan Niko. Tidak ada rasa dendam sama sekali. Dia menganggap masalah itu sebagai titik terang untuk kisah hidupnya. Mereka sampai di rumah Oma Lili. Para pelayan menyambut kedatangan mereka. Begitupun Oma Lili, paling depan dalam menyambut si mungil nabehan. Sayang Oma, ujar wanita sepuh itu, sembari menggendong nabehan. Oma Lili memperhatikan gelang giok yang ada di tangan bayi itu. Kamu memakaikan gelang ini? Tanyanya ke Putri. Nathan, dia memintaku memakaikan gelang itu ke tangan nabehan. Jelas Putri. Tangannya masih sangat kecil. Kenapa dipakaikan gelang giok? Pasti sangat berat, gerutu Oma Lili, yang tidak suka dengan ide cucunya. Oma ingat, ketika aku baru lahir, ibu kandungku juga memakaikan gelang itu. Ini buktinya. Nathan menunjukkan pergelangan tangannya. Tanganku tidak bengkok kan? Ujarnya. Iya, Oma mengalah. Oma Lili mengendus bau tidak sedap. Sepertinya cicit Oma buang air besar, ujar Oma Lili. Oh ya? Putri mengambil alih anaknya dan membawa ke kamar. Tari ikut membantu membawa tas nabahan. Di mana diapersnya? Tanya Tari. Ada di dalam tas paling bawah, saud Putri sembari membuka pakaian anaknya. Tari menyerahkan tisu dan satu diapers ke saudarinya. Ya ampun, aku lupa beli diapers nabahan, ujar Putri. Ya sudah, suruh saja Nathan atau Andre, sahut Tari. Setelah membersihkan anaknya, dia meninggalkan nabahan kepada Tari. Keluar kamar mencari keberadaan suaminya. Oma, Nathan mana? Tanyanya. Mereka sedang ke kasino. Katanya mau mengecek beberapa pekerjaan, sahut Oma Lili. Putri menganggukkan kepalanya. Ada apa Putri? Tanya Oma Lili. Diapers nabahan habis. Ya sudah, hubungi saja Nathan. Katakan pulang nanti mampir untuk beli diapers nabahan. Aku saja yang beli. Memangnya kamu tahu? Tanya Oma Lili. Aku akan pergi dengan sopir, sahutnya. Lalu nabahan sama siapa? Nanti kalau kamu tinggal nangis, Oma tidak punya susu loh. Hahaha, iya aku tahu. Susu Oma sudah basi, ejek Putri. Dasar cucu durhaka. Bawa saja nabahan dan ASI. Nanti biarkan ASI menjaga di mobil. Putri kembali ke kamarnya dan menggendong anaknya. Mau kemana? Tanya Tari. Nathan dan Andre pergi ke kasino. Jadi aku yang akan ke supermarket mencari diapers dan keperluan nabahan. Ternyata aku lupa membawa sabun dan samponya. Oh begitu. Tapi aku tidak bisa ikut. Kepalaku pusing, ujar Tari. Ya sudah, istirahat saja. Aku akan pergi dengan suster ASI. Putri keluar dari rumah itu bersama dengan ASI dan seorang supir yang duduk di belakang kemudi. Supir membawa mereka ke supermarket yang paling dekat dari rumah. Suster di sini saja, aku akan turun, ujar Putri. Suster ASI menganggukkan kepalanya dan mengambil alih menggendong nabahan. Putri mulai masuk ke dalam supermarket dan mencari keperluan si kecil. Nabahan mulai rewel. ASI keluar dari mobil, berdiri di depan mobil sembari menggendong nabahan. Cup, ujar ASI sembari bergoyang. Seorang pengemis datang menghampiri ASI. Bu, minta uangnya bu, ujar pengemis itu. Maaf bu, tolak ASI. Sedikit saja bu, saya belum makan dari kemarin, ujar pengemis itu. ASI tidak membawa dompet. Jika dia membawa uang, pasti akan diberikannya kepada pengemis itu. Hanya Putri yang membawa dompet. Dan sekarang wanita itu ada di dalam supermarket.
Tidak ada, Bu, sahutnya lagi. Pengemis terduduk lemas di dekat kaki Asih. Dia mengusap keringatnya dan melihat bayi mungil itu sedang merengek. Haus ya, Bu? Tanya pengemis itu. Iya, ibu sedang di dalam, sahut Asih. Wah, ganteng sekali, ujar pengemis itu sembari melihat wajah Nabahan. Pengemis itu memperhatikan gelang yang digunakan Nabahan. Nathan, bacanya. Jantung pengemis itu langsung berdetak kencang. Bu, siapa pemilik gelang ini? Tanyanya sembari menunjuk ke arah gelang yang digunakan Nabahan. Bahkan memegang tangan bayi mungil itu. Ibu mau apa? Asih langsung minggir. Dia tidak suka dia memegang anak majikannya. Apalagi pengemis itu sangat kotor dan bau. Bu, katakan di mana ibu menemukan gelang ini? Desanya sembari tetap memegang tangan Nabahan sehingga si kecil menangis kencang. Pak sopir, teriak Asih. Ada apa? Tanya sopir. Dia telah mengganggu Nabahan. Saut Asih sembari menunjuk ke arah pengemis itu. Sana pergi, usir supir. Pengemis tidak mau pergi. Dia penasaran dengan pemilik gelang itu. Sana pergi. Supir membuka sendalnya, pura-pura ingin melemparkan ke pengemis itu. Pengemis itu langsung lari meninggalkan supermarket. Tamat. Pesan untuk cerita ini. Seorang ibu akan berusaha untuk membahagiakan anaknya, walaupun mungkin dia mengorbankan kebahagiaannya. Untuk pemeran ibu yang ada di novel ini. Awan hitam yang datang membawa hujan dan petir, dan terkadang membawa pelangi. Seperti kisah hidup Tari, hitam kelam tanpa warna, dan berakhir dengan penuh warna yang cerah. Berpikir pendek tanpa mencari solusi adalah ciri-ciri orang kerdil, seperti Nathan dan Putri berpikir cukup singkat untuk rumah tangga mereka. Rumah tangga itu bukan sebuah permainan yang jika bosan akan dihentikan, tapi rumah tangga itu sebuah tempat belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Banyak orang ingin mendapatkan lebih dan lebih, tapi mereka lupa yang lebih itu belum tentu baik. Andri dan Tari. Novel Kupu Malam sudah tamat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ceritanya nanggung? Iya benar, ceritanya seperti menggantung. Sebenarnya ingin terus dilanjut, tapi berhubung judul di atas tidak cocok dengan jalan cerita selanjutnya, jadi autor memilih untuk menamatkan dulu kisah ini, dan akan dilanjut dengan judul baru. Judulnya apa? Kapan dilanjut? Jawabannya nanti. Setelah autor menyelesaikan novel yang kemarin-kemarin. Apa saja itu? Setelah Kupu Malam, autor akan lanjut dengan judul Menjadi Istri Kedua. Kisah ini tentang Angela, Vico, dan Vita. Jadi saran autor, baca dulu novel Menikah Karena Ancaman di Noveltoon, Double Z di YouTube, dan Love of Nur Season 1 di Noveltoon, dan Love of Nur Season 2 di YouTube, agar kalian nyambung dengan jalan cerita yang autor tulis nanti. Kapan tayangnya? Jawabannya segera. Autor akan istirahat beberapa hari, lalu setelah itu lanjut dengan kisah Angela, Vico, dan Vita, dan akan diinfo di Instagram. Bisa follow Instagram autor. Tapi, bagi yang tidak punya Instagram, bisa subscribe channel Anita Rahmanchan. Itu berguna untuk mendapatkan notifikasi ketika saya sudah rilis. Untuk kisah Yayu, Koko, dan Triple Z akan tetap dilanjut, tapi bergilir ya. Tapi untuk kisah Zelin dan Langit, akan ada tambahan ekstra bab di versi cetak. Untuk info novel terbaru, juga rilis di Victum dengan judul Terjerat Pesona Mafia. Victum yaitu aplikasi novel yang mana membuka bab tanpa perlu membeli koin. Jadi benar-benar gratis. Jadi bisa download ya. Sequel Terjerat Pesona Mafia. Sandra Kirana Daud bekerja sebagai resepsionis di Hotel Pluto yang berada di Kota Hijau. Suatu hari seseorang melakukan reservasi di Hotel Pluto dengan memesan Presidential Suite. Yang bukan lain adalah Alex Smith, yaitu seorang jutawan sekaligus mafia, pria yang kejam dan tidak memiliki ampun, dan pria yang kebal akan hukum. Semua tunduk kepadanya, dari aparat hukum sampai semua kalangan, tidak ada yang berani dengannya. Kekuatannya tidak ada tandingannya. Sampai suatu saat, Kirana melakukan kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahannya, sehingga membuatnya harus berurusan dengan mafia sebesar Alex Smith. Kisah selengkapnya hanya ada di Victum. Jangan lupa setelah baca karya di sana, silakan beri emoji kalian dengan cara klik titik 3 di pojok kanan atas. Terima kasih, sampai jumpa di novel Menjadi Istri Kedua di YouTube dan Terjerat Pesona Mafia di Victum.